Tanya kalau berita yang viral itu tentang pembunuhan itu cewek itu. Yang pelakunya suami istri. Iya. Terus yang apa itu lagi yang longsor itu, yang longsor kemarin banyak kali yang meninggal ya, dan mahasiswa. Ngeri kali ya. Tapi ngomong-ngomong soal itu lah dulu kan, ngomong soal yang meninggal ini. Menurutmu kalau orang-orang meninggal kemana lah mereka? Ke surga atau ke neraka? Itu lah ada. Menurutku sih tergantung cara meninggalnya. Jadi kalau kayak si cewek tadi meninggal karena dibunuh ya, kebanyakan orang bilang itu gak bakalan diterima. Tapi kalau meninggal secara layak pun, contohnya meninggal karena sakit, ya kalau semasa hidupnya baik berbuat dosa juga, menurutku gak bakal diterima juga ya di surga. Jadi menurutmu semua orang-orang yang telah berdosa ini gak masuk surga lah? Iya. Kita ini memang orang-orang berdosanya, ya kan? Kayak yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kita itu terpisah dari Allah yang kudus, di mana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya kan? Nah, Allah kudus sedangkan kita berdosa, maka kita itu terpisah dari Allah, seperti yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan, dan pendengarnya itu tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu dan sehingga ia tidak mendengar kamu ialah segala dosamu. Maka kita ini sudah terpisah dari Allah. Nah, kita di sini sebagai orang berdosa. Ya kan? Sedangkan Allah itu sudah ada di bagian ini. Karena Allah itu kudus. Seperti tadi yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Sedangkan di sini orang berdosa seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Jadi untuk mencapai Allah yang kudus ini ada gak jalan yang dilakukan oleh manusia? Sejauh ini sih menurutku ya berbuat baik, rajin ibadah. Iya, benar sekali. Memang orang-orang telah berusaha untuk berbuat baik. Di sini ibadah juga telah dilakukan oleh orang-orang ini adalah ibadah. Banyak orang-orang yang melakukan ibadah hanya karena menurut mereka kita itu bisa masuk surga kalau kita rajin beribadah, ya kan? Tapi sebenarnya ibadah ini juga tidak cukup untuk mencapai Allah yang kudus. Terus seperti tadi yang kamu katakan, berbuat baik, amal soleh, seperti agama sebelah, mereka mengatakan semakin banyak berbuat amal soleh maka kita itu akan bisa masuk surga dan kita terjamin masuk surga. Sebenarnya itu juga tidak sampai, itu juga tidak bisa menggapai Allah yang kudus. Begitu juga dengan orang-orang banyak yang mengatakan semakin pintar aku maka aku bisa masuk surga, aku bisa mencapai Allah yang kudus itu. Tapi ternyata pengetahuan ini juga tidak sanggup untuk mencapai Allah yang kudus tadi. Karena kita ini seperti tadi yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tangan Tuhan itu sebenarnya bukannya kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya itu juga bukan kurang tajam untuk mendengarkan kita. Tapi yang menjadi pemisah tadi yaitu dosa manusia. Jadi kita sudah terpisah karena dosa dan juga kejahatan yang telah kita lakukan. Maka kita tidak bisa mencapai manusia. Namun sebenarnya kita ini masih bisa masuk surga. Karena Allah itu kudus. Selain kudus, Allah itu juga maha baik dan juga pengampun, ya kan? Maka melalui itu Yesus telah menyerahkan keselamatan itu dengan memberi Yesus mati di kayu salib, seperti yang tertulis dalam Yohanes 3
ayat 16. Karena besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus juga mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tadi kan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini Yesus. Maka Yesus juga berkata bahwa kalau tidak melaluinya, tidak akan ada yang bisa mencapai Allah yang harus tadi. Maka karena Yesus telah disalibkan, Yesus tadi telah disalibkan, Ia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia ini. Maka seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, di sini ada kata percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang bisa mencapai Allah yang kudus ini, yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa seberdosa apapun kita, kalau kita ini telah menjadi orang yang percaya adanya Allah, orang yang telah mengakui adanya Yesus Kristus, maka kita ini bisa mencapai surga tadi. Kita ini telah diselamatkan seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 16 tadi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, ya kan? Maka dari itu kita telah suci, kita telah dari manusia berdosa. Kalau kita mau mengakui dosa kita kepada Tuhan, kalau kita mau mengakui dosa kita kepada Yesus Kristus, maka kita itu akan disucikan dan dihapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Nah, tertulis juga dalam Yohanes 5 ayat 29 ayat 24 mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut berhukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, tadinya kan kita adalah orang yang berdosa, ya kan? Kita ini orang upah berdosa ialah maut. Kita orang berdosa pastinya akan mengalami ini maut. Semua orang itu akan mengalami kematian, dan hukumnya itu maut itu ialah dihukum di neraka, seperti yang kita ketahui akan dibakar, akan menderita di sana. Tapi karena kasih karunia Allah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan beroleh hidup yang kekal. Begitu juga tadi Yohanes 5 ayat 24 mengatakan Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut berhukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut tadi. Kita ini sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maka kita yang dari sini telah berpindah ke sini bersama Allah yang kudus. Maka kunci dari semuanya tadi yang kita lakukan itu ialah percaya. Kalau kita mau percaya kepada Yesus, kalau kita mau percaya kepada Allah, maka kita otomatis akan berpindah dari dalam maut tadi
menuju hidup. Yang tadinya kita dihukum, yang tadinya kita akan disiksa, mendapatkan penghakiman, Yesus telah menggantikan kita di kayu salib agar kita bisa hidup kekal, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara Erni, sekarang saya bertanya, maukah saudara Erni saya tuntut untuk lebih percaya kepada Tuhan? Ya, saya bisa untuk itu. Maukah saudara Erni lebih percaya lagi agar kita diselamatkan, agar hidup kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Iya, saya mau. Maka mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kali ini kami datang kepadamu Tuhan, kami ingin meminta penyertaan-Mu. Tuntun kami Tuhan agar lebih percaya lagi terhadap-Mu. Tuntun kami dalam setiap hidup kami agar kami bisa menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan diri kami. Kiranya Tuhan yang menuntun dan mengurapi kami.